Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadriniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan juga majelis taklim kita ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 181. 181. Baris ke-8. Baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul istighfar, keutamaan istighfar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat astaghfirullahalazim. Astaghfirullah artinya saya mohon kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Ammal istighfaru, adapun istighfar, faqala azza min qailin, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi fadlihi, menerangkan tentang keutamaan istighfar. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, menyiksa mereka. Mereka itu umat manusia. Mereka itu adalah umat manusia. Wa anta fihim, dan engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau itu maksudnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di suatu umat, maka Allah tidak akan menimpakan azab, menimpakan bencana kepada umat tersebut. Jadi kalau kita pikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu durhakanya sudah luar biasa. Mengapa tidak ditimpakan azab oleh Allah dari langit? Karena ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Jadi selama ada Nabi Muhammad, Allah tidak menurunkan azab, Allah tidak menurunkan siksa. Nah sekarang Nabi Muhammad sudah tidak bersama kita lagi, sudah meninggal dunia, hadirin sekalian. Lalu ada jaminan kedua, hadirin sekalian, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka dan mereka banyak yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab azab itu tidak diturunkan, masih banyak orang-orang yang beristighfar, masih banyak orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mengapa Jakarta yang banyak maksiat ini Allah enggak timpakan azab? Masih banyak orang-orang solehnya yang istighfar, yang sepertiga malam terakhir dia bangun, hadirin sekalian, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jadi penyebab mereka lah azab tidak turun. Kata siapa? Kata Al-Quran, hadirin sekalian. Maka istighfar ini sangat penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan kita, hadirin sekalian. Mengapa lingkungan kita aman? Masih banyak orang yang istighfar. Tetapi kalau lingkungan sudah banyak
maksiat, tidak ada yang istighfar sama sekali, tidak ada yang suka ke masjid, maka hati-hatilah azab Allah akan turun. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Jadi istighfar itu bukan hanya pribadi kita yang mohon ampun lalu diampuni oleh Allah, tetapi menyebabkan rahmat Allah turun pada sekitar orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itulah pentingnya kita beristighfar, baik istighfar di lingkungan kita maupun kita buat istighfar yang lebih luas, maupun secara nasional kita juga perlu istighfar agar Indonesia ini terbebas dari azab Allah. Hadirin sekalian, Al-Anfal ayat 33 yang tadi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah, memohon ampun kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah, kepadanya, yumatikum mata'an hasanan, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Nah, ini janji Allah lagi, hadirin sekalian, di Al-Quran. Hadirin sekalian, ila ajalim musamman, sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan itu? Orang berhenti taubat, orang berhenti istighfar, itulah waktu yang ditentukan, turunlah azab. Hadirin sekalian, jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala lagi tentang pentingnya istighfar. Hadirin sekalian, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Tuhanmu, maka Allah akan menjadikan kehidupan kalian baik. Hadirin sekalian, hidup ini baik. Jadi permasalahan kita, kenapa hidup ini sulit? Banyak yang tidak istighfar, sedikit yang beristighfar kepada Allah, sedikit yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah di tahun baru ini sekarang tahun baru. Hadirin sekalian, tahun baru itu 1 Muharram, kalender Hijriah, mulai pergantian tahun itu maghrib. Maghrib itu pergantian tahun. Tadi asar masih tahun lama, sekarang tahun baru. Hadirin sekalian, pergantian hari itu dalam kalender Hijriah itu maghrib, berarti sekarang sudah tahun baru. Hadirin sekalian, yaitu 1 Muharram. Besok siang juga 1 Muharram. Hadirin sekalian, cuma mulainya sekarang. Hadirin sekalian, jadi di hari tahun baru Hijriah ini, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri, merenung kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita banyak istighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang baik. Hadirin sekalian, kita niatkan dalam diri kita, kita ini lemah. Hadirin sekalian, yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Israel itu merasa hebat, merasa kuat. Ada Iron Dome namanya, kubah besi yang katanya tidak tembus rudal ke wilayah-wilayah Israel, ternyata tembus sangat mudah. Hadirin sekalian, sama Hamas tembus, apalagi sama Iran. Hadirin sekalian, jadi merasa sombong, Allah hancurkan. Sekarang sudah luar biasa hancurnya. Hadirin sekalian, jadi yang kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia itu lemah, nggak ada apa-apanya. Hadirin sekalian, maka kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri kita itu lemah, nanti kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa hebat, merasa urusan kita bisa kita selesaikan. Allah buat sulit. Hadirin sekalian, tapi Allah mudahkan, mudah. Hadirin sekalian, maka kita tidak boleh sombong, kita merendah di hadapan Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Insya Allah urusan-urusan kita yang sulit juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di tahun baru ini perbanyak istighfar. Mulailah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mulai start dari sekarang, stop bermaksiat kepada Allah,
stop berjudi, stop berzina, stop mabuk, stop dosa-dosa besar lainnya, lalu kita sholat 5 waktu tunaikan. Jangan sampai lepas sholat 5 waktu. Dalam kondisi apapun, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, hadirin sekalian. Lagi sibuk tetap wajib, hadirin sekalian. Lagi banyak urusan tetap wajib. Lagi apalagi banyak waktu luang, wajib, hadirin sekalian. Dalam kondisi apapun, sholat 5 waktu itu tetap wajib ditunaikan. Jangan kita berpikir seperti ini, hadirin sekalian. Saya masih banyak dosa, belum pantas sholat 5 waktu. Ini keliru, hadirin sekalian. Mau banyak dosa, mau banyak pahala, sholat 5 waktu tetap wajib, hadirin sekalian. Mau banyak urusan, mau sedikit urusan, tetap wajib sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Jadi kita tunaikan sholat 5 waktu dengan baik, perintah-perintah Allah kita tunaikan dengan baik, insya Allah urusan itu sangat mudah Allah selesaikan, hadirin sekalian. Jadi kita ini manusia yang lemah, dekatkan diri kepada Allah yang maha kuat, insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Hud ayat 3. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fima haka an nabiyhi Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Nuh yang tentunya juga pelajaran buat kita semua. Fakultu, maka saya berkata, Allah, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah ghaffara, maha pengampun, maha penerima taubat. Kalau itu dilakukan, banyak istighfar kepada Allah, jaminan Allah, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit hujan secara teratur yang membawa kenikmatan, hadirin sekalian. Nah, ini jaminan dari Allah. Banyaklah istighfar kepada Allah, hujannya teratur, hadirin sekalian. Hujannya tidak bikin banjir, hujannya tidak bikin musibah, tetapi menyebabkan kenikmatan bagi manusia dan alam sekitar, hadirin sekalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, aku tambah harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, aku jadikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan aku jadikan sungai-sungai, hadirin sekalian. Jadi istighfarlah kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan-kemudahan bagi manusia, hadirin sekalian. Itu intinya di dalam ayat ini, hadirin sekalian. Jadi kenapa urusan kita ruwet? Mungkin kurang istighfar, hadirin sekalian. Mengapa keluarga kita kurang harmonis? Mengapa anak-anak kita sulit diatur? Mulailah dari diri kita dulu. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti yang ruwet-ruwet itu Allah yang menyelesaikan, hadirin sekalian. Intinya perbanyak istighfar, khususnya di sepertiga malam yang terakhir, hadirin sekalian. Misalkan kita bangun sepertiga malam yang terakhir, nggak tahu mau ngapain, kita sholat saja 2 rakaat. Mau sholat lagi berat, males, misalkan berat, udah istighfar, astagfirullah, sampai lalu ngantuk tertidur, lalu terjaga lagi, istighfar lagi, hadirin sekalian, sampai subuh, hadirin sekalian. Insya Allah orang yang demikian adalah hamba-hamba Allah yang taat, hadirin sekalian. Jadi kalau sepertiga malam yang akhir, misalkan baca Quran berat, sholat berat, udah istighfar saja, hadirin sekalian. Istighfar kan ringan, hadirin sekalian. Modal lisan astagfirullah atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya, hadirin sekalian. Jadi ciri daripada hamba Allah adalah
al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah pada waktu sahur, pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Maka usahakan sepertiga malam yang terakhir kita bangun, sebentar sebelum subuh usahakan kita sudah bangun istighfar, hadirin sekalian. Jadi kita perbanyak istighfar khususnya di sepertiga malam yang terakhir, hadirin sekalian. Surat Nuh ayat 13, ayat 10 sampai 12 yang tadi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat keburukan, au yazlim nafsahu, atau zalim pada diri sendiri, tsumma yastaghfirillaha, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka akan menemui Allah dalam keadaan maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang yang berbuat dosa lalu mohon kepada Allah, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin sekalian, dosa saya banyak, ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Dosa kita segunung, ampunan Allah lebih besar dari gunung, hadirin sekalian. Jadi dosa kita sebanyak mungkin, ampunan Allah itu lebih besar dari dosa kita, sehingga kita tidak punya alasan untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala tai'asu mir rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah jadikan baginya setiap kesedihan kegembiraan. Allah jadikan kegembiraan setiap kesedihan yang ia hadapi. Jadi ketika dia sedih, Allah beri rasa gembira. Wa min kulli dikin mahroja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan yang ia hadapi, hadirin sekalian. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah berikan rizkinya dengan cara yang tidak disangka-sangka, hadirin sekalian. Nah, ini keinginan kita bersama tiga ini, hadirin sekalian. Kita ingin kesedihan kita Allah berikan kegembiraan. Kita ingin kesulitan kita Allah beri jalan keluar, sehingga Allah beri kemudahan-kemudahan, dan kita senantiasa diberi rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ternyata mudah, hadirin sekalian. Perbanyak istighfar, biasakan istighfar di dalam kehidupan sehari-hari kita, hadirin sekalian. Lagi jalan istighfar, lagi duduk istighfar, lagi berbaring istighfar. Udah itu saja lakukan, hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awalnya bawa tasbih juga nggak apa-apa, hadirin sekalian. Orang-orang tua dulu itu sering bawa tasbih, kita aja udah nggak biasakan. Itu tujuannya bukan riya, bukan dianggap soalim, bukan. Tapi tujuannya biar ketika kita lalai sadar lagi bawa tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti di pertengahan itu kita lalai lagi, lihat ini lupa, lihat ini lupa istighfar, bawa tasbih ingat lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu orang-orang tua dulu sering bawa tasbih, hadirin sekalian. Tasbih yang biji itu biasanya, hadirin sekalian, zaman dulu. Zaman sekarang ada yang ceklek, ada yang lebih pelan lagi, hadirin sekalian, ada yang berupa cincin, hadirin sekalian. Kita boleh buat mengingatkan hati kita selalu ingat kepada Allah. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, hadirin sekalian. Kita juga boleh. Orang mau bilang riya, kitanya nggak riya, nggak apa-apa, hadirin sekalian. Wah, itu soalim,
Kita yang penting kitanya nggak merasa so alim, hadirin sekalian, beres hadirin sekalian. Kita bawa tasbih, asal jangan malu aja hadirin sekalian. Asal jangan malu, kita udah bawa tasbih aja biar mengingatkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tertentu ada zaman dulu itu sering pakai biasanya kopiah haji, ke pasar juga bawa tasbih hadirin sekalian, dan itu bagus hadirin sekalian. Orang bilang so alim ya nggak apa-apa, yang penting kitanya jangan merasa so alim. Orang merasa dikatain riya, yang penting kitanya nggak riya, nggak apa-apa hadirin sekalian. Tapi kalau kita malu ya udah nggak apa-apa, yang penting ingat Allah hadirin sekalian. Saya juga jarang pakai tasbih hadirin sekalian, biasanya pakai jari. Jadi orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kegembiraan dari kesedihan yang ia hadapi. Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Hidup ini banyak kesulitan hadirin sekalian. Mau apa saja di Indonesia sulit hadirin sekalian. Yang urusan gampang kalau di Indonesia sulit hadirin sekalian. Mau ngurus apa? Pasti syaratnya banyak. Mau ini apa? Pasti syaratnya banyak hadirin sekalian. Nah, dengan kita banyak istighfar, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rizki dari cara yang tidak disangka-sangka hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, tuba sangat beruntung, liman bagi orang. Sudah dibalik bukunya. Wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, yang ia dapati di dalam lembaran hidupnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Siapa mereka? Orang yang di dalam lembaran hidupnya isinya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupannya perbanyak istighfar. Saya tidak punya dosa, masa istighfar? Nah ini sombong hadirin sekalian. Mendingan merasa banyak dosa daripada merasa nggak punya dosa hadirin sekalian. Jadi kita ini banyak dosa. Dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang kita tahu itu dosa, ada yang kita tidak tahu itu dosa tapi kita lakukan hadirin sekalian. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang hati yang tidak kelihatan, itu juga dosa hadirin sekalian. Jadi dosa itu rata-rata ada dua hadirin sekalian, tapi berbagai jenis hadirin sekalian. Kita tahu dosa kemudian kita lakukan, itu pun dosa. Kita nggak tahu dosa lalu kita lakukan, dosa juga hadirin sekalian. Kenapa nggak menuntut ilmu sampai dosa kok ini nggak tahu hadirin sekalian. Jadi jangan merasa banyak dosa, jangan merasa banyak pahala atau merasa tidak punya dosa, tapi merasalah banyak dosa, itu lebih beruntung karena akan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang sepanjang hidupnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita satu hadis lagi, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata astaghfirullah, kata astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah, pada satu hari 70 kali, ghafarallahu lahu sab'imi'ati dzambin, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak 700 dosa. Jadi orang yang beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak 700 dosa. Dalam sehari itu orang jarang berdosa sebanyak 700, itu jarang, biasanya kurang dari itu. Berarti orang yang banyak istighfar 70 kali itu insya Allah
insya Allah bersih dari dosa. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga istighfarnya 100 kali. Hadirin sekalian, nah kita yang banyak dosa ya minimal ya seperti Rasulullah 100 kali istighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.